Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Belas kasih mendatangkan berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan ini. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 1 sampai dengan 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembala-gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Efesus, ayat 13 sampai dengan 18.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus menunjukkan belas kasih? Kita harus menunjukkan belas kasih karena Allah adalah sumber segala belas kasih. Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang berdosa dan kejam. Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dengan berbagai cara, termasuk dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dengan menunjukkan belas kasih kepada orang lain, kita meneladani Allah dan mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita dapat menunjukkan belas kasih? Yang pertama, ajarkan anak-anak untuk membantu orang lain yang membutuhkan, seperti menyumbangkan mainan atau pakaian bekas.
Yang kedua, dorong anak-anak untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, seperti membantu tetangga yang sakit atau lansia. Yang ketiga, ajarkan anak-anak untuk memaafkan orang yang telah menyakiti mereka. Yang keempat, berikan contoh kepada anak-anak dengan bersikap baik dan ramah kepada semua orang. Mari kita bersama-sama menunjukkan belas kasih kepada orang lain dan mencerminkan kasih Allah kepada dunia. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasih adalah emosi manusia yang muncul karena penderitaan orang lain. Perasaan tersebut lebih kuat daripada empati dan umumnya memunculkan dorongan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Belas kasih yang diwujudkan dengan perbuatan konkret adalah tindakan luhur, karena lewat tindakan itu kita menghadirkan wajah Tuhan yang berbelas kasih. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang setia mengikutinya. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasih dalam dirinya menjadi dasar bagi Yesus untuk mengambil tindakan nyata bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Belas kasih yang membuat Yesus mengesampingkan keinginan kita pribadinya, kebutuhan untuk menyendiri dan beristirahat dikesampingkannya, demi menjawab kebutuhan orang banyak. Dan yang paling mengagumkan belas kasihan itu diwujudkan Yesus dengan tindakan konkret, seperti refleksi dari bacaan pertama. Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala yang menjaga dan melindungi kawanan domba. Sebagai gembala, Yesus tidak ingin domba-dombanya tercerai-berai dan ketakutan. Maka ia setia mendampingi mereka. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, lewat ini, hari ini Yesus mengajarkan belas kasih yang mengesampingkan rasa nyaman pribadi. Kasih yang tulus disertai dengan tindakan yang nyata, mudah, butuh ke dalam kasih yang tulus. Seringkali kita terhalang berbuat kasih karena takut materi dan juga takut terganggu zona aman kita. Yesus menjadi teladan yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, refleksi bagi kita, apakah saat kita lapar, saat kita butuh istirahat, saat kita hanya punya uang pas-pasan, apakah kita tetap mau berbelas kasih kepada mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan kita? Kasih sangat bernilai ketika kita dalam situasi yang sulit masih mampu menjadi berkat bagi orang lain, terutama lewat perbuatan. Banyak orang tetapi tinggal pada perasaannya saja, belum sampai pada sebuah tindakan. Paus Fransiskus dalam salah satu homilinya mengatakan, kita umat Allah harus menjadi pelaku kasih bagi sesama. Dalam perwujudan kasih itu, janganlah kita persulit diri kita dengan aturan dan hukum yang terlalu ketat. Jangan terlalu banyak birokrasi yang kaku.
dan dominan untung rugi. Saudara-saudara terkasih, belas kasih itu adalah perwujudan belas kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Maka biarkanlah mengalir bagaikan air yang mampu menyegarkan dan meresapi hidup semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Belas kasihan mendorong manusia untuk hidup lebih berarti bagi sesamanya. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan ini bukanlah kepintaran dan kekayaan, tetapi hati yang berbelas kasih. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, ajarlah kami untuk berbuat kasih kepada sesama kami, agar mampu membagi apa yang ada pada kami yang telah kamu berikan. Tuntunlah kami ke dalam yang lebih baik, agar kami mampu menjalankan kasih terhadap sesama kami. Amin.